Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aksamirudin. Hari ini kita mau bahas tentang tamring ya. Ini fungsi tamring dan pemilihan tamring yang baik untuk pemana horsebow. Ini kita ada 3. Ini tamring PVC. Ini dari pipa L. Ini buatan dari workshop kami ya. Kalau yang ini bahan tanduk. Ini tanduk. Ini pemberian dari Coach Irfan dari Pinrang. Yang satu ini bahannya bahan apa ya? Kuningan tebal. Ini impor dari Cina. Nah, gambaran umum tamring itu, kalau kita memilih tamring, maka yang pertama usahakan di bagian sini ini tamringnya tidak tebal ya. Kelihatan enggak? Ini tamring di daerah sini ini tidak boleh tebal sehingga ini memungkinkan menyentuh anak panah ya. Jadi ini harus los di bagian punggung jempol. Oke, seperti ini ya. Awalnya ini tamring ini awalnya ukurannya terlalu besar, jadi kita potong sebagian, kemudian masukkan ke dalam. Bagian pinggir ini kita haluskan pakai amplas ya. Ini di amplas, tapi bukan manual, amplas pakai gurinda juga. Oke. Yang PVC ini sama. Ini kita buat kurang lebih datarnya tamring dari tulang ini harus datar ke arah pinggir tamring. Sama dengan yang tanduk juga sama. Ini juga kita sudah modifikasi semua sehingga betul-betul tidak ada gesekan pada saat kita pakai. Nah, tips buat teman-teman untuk membeli tamring, yang pertama belilah yang murah dulu ya. Kemarin ada yang share di grup Going, saudara kita pemana juga share bahwa awal-awal kita mau memakai tamring, belilah yang murah dulu supaya kita tahu ukuran kita ukuran apa, pasnya ukuran kita ukuran berapa ya, sehingga bisa kemudian betul-betul pas ukurannya. Kalau sudah nyaman pakai tamring, beli yang memang yang paling bagus. Nah, ini tamring itu tidak boleh longgar, tidak boleh juga terlalu keras ya. Kalau saya lebih senang dengan tamring yang tidak full ke ujung jempol, sehingga ketika rilis ini terhantam string, saya bisa tahu bahwa rilis saya bermasalah. Nah, terus penggunaan tamring ya, karena dari sejak beberapa minggu lalu ada yang request tapi belum sempat kita bahas di channel ini. Pada saat kita menggunakan tamring, maka ini ada jarak antara tamring dengan arrow. Jadi dia tidak bersentuhan seperti ini. Kalau dia bersentuhan, begitu ditarik, maka ini akan terdorong ke atas. Begitu dia dikasih jarak, ini tidak boleh juga. Begitu kita tarik, ini begitu kita tarik, los ke atas, akhirnya tetap menyentuh ya. Jadi kita kasih space antara arrow dengan tamring. Nah, jadi begitu kita tarik, ini kita kunci, tarik. Begitu kita tarik, ini otomatis akan tetap menyentuh secara otomatis. Tetapi kalau dari awal kita sudah nyentuh di atas, maka begitu kita tarik, arrow akan, makanya biasa arrow naik seperti ini. Nah, sama sebenarnya di konsep busur modern juga sama. Three finger, kita ada space supaya betul-betul tangan itu tidak menyentuh arrow, karena itu akan bermasalah pada laju arrow.
Nah, sama di horsebow juga kita kasih space. Makanya sebenarnya banyak metode ya. Saya hanya mengungkapkan satu yang saya tahu dan saya gunakan. Di bagian telunjuk ini tidak menekan, tetapi hanya menyentuh. Ya, ada juga yang cara pelintir, otomatis akan dipelintir, tapi bukan arrow-nya yang ditekan. Ya, jadi yang dipelintir adalah steering, tetapi tidak menekan berlebihan ke arrow sehingga membuat arrow bengkok sebelum lepas landas dari arrow pass. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah untuk penggunaan thumb ring, yang tadi yang pertama, belilah yang harga murah, bisa dari resin, bisa dari PVC. Karena memang thumb ring itu enaknya adalah lebih memudahkan untuk lebih bersih rilisnya, ya. Nah, kemudian sebelum saya tutup informasi tentang thumb ring, saya mengulangi materi yang kemarin tentang rilis, ya. Nah, salah satu kunci rilis yang benar adalah dia tidak membuka seperti ini, tapi dia akan terlepas dengan sendirinya. Oke, nah, kita bisa belajar dengan ini. Kita bisa melihat, usahakan telunjuk ini tidak terbuka terlebih dahulu untuk belajar rilis. Oke, biarkan dia lepas secara otomatis. Jadi jika ada yang seperti ini memanah, ini akan tidak sama terus posisi rilisnya, ya. Dan itu sangat berpengaruh pada akurasi tembakan kita. Nah, oke teman-teman, cukup yang bisa saya infokan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau masih ada hal lain yang mau ditanyakan, bisa japri di bawah ini, nomor WA di bawah ini. Kita komunikasi, ada saran, ada kritikan, ada yang mau dibahas, silakan titip di kolom komentar. Akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.